Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membandingkan ketiga alat seduh kopi press yang ada di depan saya. Jadi bros, kalian bisa lihat di depan saya sudah ada French press ya. Dan di sebelahnya sudah ada Aeropress. Ini versi yang Aeropress Go yang saya tampilkan di sini ya. Dan yang terakhir adalah Delter Coffee Press. Nah, ketiganya menurut saya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama alat seduh kopi pemula gitu ya. Dalam arti kalau kalian masih pemula di bidang kopi dan kalian menyeduh kopi dengan alat ini, itu hasilnya enak-enak aja dan simple, mudah, enak lah istilahnya ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa menurut saya kalau kita memasuki dunia kopi, hal yang terpenting atau hal yang perlu kita beli terlebih dahulu adalah grindernya. Mengenai grinder, saya juga sudah coba review 3 grinder yang sesuai dengan budgetnya. Jadi ada Latina Sumbawa, terus Timor Chestnut Slim, sama Comandante yang ini, yang saya gunakan sebagai daily driver saya ini. Kalian bisa cek linknya di bawah mengenai grinder ya. Nah, kalau seandainya kalian nggak punya grinder gimana? Nah, untuk alat kopi ini masih termaafkan, dalam arti kalau kalian mungkin bisa menghabiskan satu bag 250 gram dalam seminggu, itu masih oke-oke aja, karena spesifik gitu ya. Kalau kalian gunakan French press, itu kalian bisa menggunakan gilingan di coarse grind, jadi kalian bisa beli pre-ground coffee atau kalian ke specialty coffee terus minta gilingin buat French press dong, coarse grind, bisa. Nah, kalau untuk Aeropress, saran saya biasanya di medium to fine grind, jadi medium sampai medium to fine grind ya. Nah, kalau si Delter Coffee Press di medium grind, jadi lebih ke arah kayak pour over grind gitulah. Jadi bisa aja sebenarnya kalau kalian belum mau beli grinder, kalian langsung beli alat ini, masih termaafkan lah, dalam arti rasanya itu masih oke aja, asalkan kalian habiskan dalam seminggu. Karena lebih dari seminggu, pre-ground coffee itu biasanya sudah nguap semua aromanya. Oke, itu yang pengen saya bahas pertama ya mengenai grind size. Nah, selanjutnya, in-depth review mengenai ketiga alat kopi ini juga sudah pernah saya buat bertahun-tahun yang lalu ya. Jadi kalian bisa cek, misalkan kalian mau lihat French press, kalian klik aja di bawah, ada review French press saya, begitu juga Aeropress. Aeropress ini udah banyak banget. Dan juga Delter Coffee Press ini yang terakhir saya review rasanya sih gitu. Jadi belum lama ini ya, karena kalau kalian lihat lagi juga ya, jadi alat kopi yang paling tua di sini adalah French press. Jadi ini udah ada sejak tahun 1852, namun dipatenkan yang versi chambered ini ya, French press yang model kayak gini itu di 1958 gitu. Nah, kalau Aeropress di 2005, kalau Delter Coffee Press ini baru banget sih, kira-kira beberapa tahun belakangan ini. Pastinya saya udah coba search, tapi belum ketemu gitu secara online. Kalau ada bros kalian yang tahu, keluarnya tahun berapa, tolong tulis komen di bawah ya. Build quality, ini kaca dan stainless steel, sedikit plastik. Kalau ini plastik dengan karet ya, rubber gasket. Nah, kalau ini sebenarnya mirip-mirip. Bisa dibilang juga si Delter Coffee Press ini mungkin terinspirasi oleh Aeropress ya. Tapi ya dengan sistem seduh yang berbeda. Jadi sistem seduh dua ini mirip-mirip, yaitu sama-sama immersion brewing. Jadi dalam arti rendam ya, jadi kopinya itu direndam. Kalau ini tuh enggak. Jadi kopinya itu seperti kita menggunakan pour over. Jadi kita tuang gitu, terus dia kayak turun aja by gravitation gitu ya. Jadi nggak direndam secara langsung gitu ya, bukan immersion brewing. Intinya dua ini immersion, ini bukan. Nah, kalau kesimpulan ya dari kesederhanaan paling sederhana ini ya. Jadi ini kita tinggal masukin bubuk kopi kasar, kemudian kita diamin selama 4 menit. Jadi sebenarnya sih antara 3 sampai 5 menit, namun kita ambil tengah-tengahnya di 4 menit dan kalian press. Setelah itu tuang, minum, dan bisa dibilang kopi yang dihasilkan itu bodinya cukup tebal gitu karena ada fines. Jadi kalau kita giling kopi kasar, pasti ada fines, dalam arti bubuk-bubuk halusnya itu tetap ada ya. Dan itu membuat body dari kopinya itu lebih tebal gitu. Karena yang halus itu kan tetap terekstrak tuh biasanya ya. Nah, rasanya juga cukup strong dan sebenarnya mirip-mirip dengan cupping sih gitu. Cuman bedanya kalau ini udah disaring aja gitu ya bubuk kasarnya, kalau cupping belum gitu. Jadi kalau dibilang yang paling mendekati rasa kopi aslinya ya sih
French press ini gitu ya. Nah, kemudian AeroPress gimana? Kalau AeroPress sendiri menurut saya ini legendary sih, walaupun baru ada di tahun 2005, tapi kompetisinya udah banyak, fansnya udah banyak gitu ya. Dan di internet tuh kayak booming banget waktu itu ya, si AeroPress ini. Dan selalu dipromokan bisa membuat espresso, tapi sebenarnya bukan membuat espresso, tapi espresso-like. Jadi kopi yang cukup pekat gitu ya. Namun bukan espresso karena secara definisi nggak ada kremanya juga. Ya kadang bisa sih sampai ada kremanya dikit, tapi harus dikulik gitu ya. Tapi pressure 9 bar dari espresso itu nggak ada di sini. Gitu. Jadi lebih ke arah filter coffee, tapi lebih strong aja menurut saya itu. Karena kalau ini tadi pakai metal filter, dua ini pakai paper filter gitu. Jadi dia clean banget tapi pekat gitu. Jadi kalau ini kalian tinggal bisa pakai inverted method atau metode Alan Adler yang biasa gitu ya, inventornya. Kalau saya sih lebih suka pakai metode biasa. Jadi kalian tuang kopinya di atasnya, kalian aduk 10 detik, kemudian kalian press gitu ya. Seperti itu. Jadi kopi, air, aduk, press. Udah secepat itu aja, bahkan kayak nggak makan waktu banget gitu. Jadi penambahan dari sini ke sini komplikasinya adalah pengadukan. Nah kalau ke Delter Coffee Press, nah menurut saya ini adalah alat seduh kopi modern gitu ya. Karena dalam arti dia itu memiliki mekanisme yang sedikit berbeda. Ini lebih kayak pour over coffee, cuman dia menggunakan shower screen, dalam arti minim agitasi. Justru nggak ada pengadukan di sini. Jadi kopi kita taruh di bawah, sini. Kemudian kita masukin air, kita angkat. Kita bisa pre-infusion misalnya di 50 dulu. Kemudian selanjutnya di 75. Jadi mirip banget kayak pour over. Tapi bedanya ini minim banget agitasi karena dia pakai shower screen gitu ya. Jadi seperti kita menggunakan V60, tapi di atasnya kita pakein The Gabi misalnya ya, gitu. Jadi kayak rasa yang dihasilkan pun menurut saya mirip dengan pour over coffee, cuman bedanya dia karena minim agitasi, kayaknya lebih manis aja gitu, dan light banget rasanya, hampir kayak tea light gitu. Jadi ketiganya sebenarnya memiliki keunikan tersendiri gitu ya. Jadi kalau kalian pengen yang strong ya kalian boleh pakai ini atau ini, tapi kalau kalian pengen yang soft kalian bisa pakai ini. Kalau kalian pengen yang bodinya itu masih ada fines-nya kalian bisa pakai ini. Kalau kalian pengen yang strong tapi bersih kalian bisa pakai ini gitu ya. Jadi bisa dibilang memang kalau disuruh milih salah satu susah juga karena semuanya memiliki keunikan tersendiri. Tapi kalau saya sendiri menurut saya kalau saya suruh pilih satu ya paling gampang sih ambil yang tengah ya, karena dia pertama strongnya dapet, kedua juga clean-nya dapet gitu, dan ini mudah dibawa-bawa versi AeroPress Go. Sebenarnya yang versi AeroPress biasa juga udah mudah dibawa-bawa, ditambah versi terbarunya ini sekarang ya ada mug yang sekaligus menjadi tempat pembawanya ya, jadi lebih travel friendly kalau menurut saya. Ya, saya rasa itu aja sih mengenai ketiga perbandingan dari alat seduh kopi ini, dan menurut saya para pecinta kopi nggak salah sih memilih salah satu dari ketiga alat kopi yang menurut saya bisa dipakai oleh pemula ini. So, mudah-mudahan video dari saya ini berguna. Saya Leo, salam kopi and see you.